Terima kasih ya, Mbak. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik Transjatim menuju ke alun-alun Sidoarjo dari Terminal Bungurasi. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Sejak akhir tahun kemarin, Transjatim membuka halte baru yakni alun-alun Sidoarjo. Dulu kan pernah saya buat video ya, video lama. Itu bus Transjatimnya tidak berhenti di sekitar alun-alun Sidoarjo. Padahal tempat itu kan tempat penting. Lah akhirnya sekarang pihak Transjatim membuka atau membangun halte di alun-alun Sidoarjo. Ini patut kita apresiasi karena kita bisa turun di sekitar alun-alun yang merupakan daerah penting ya. Di situ haltenya itu nanti dua arah, baik ke arah Sidoarjo, ke arah Porong atau ke arah Gresik. Sayangnya di halte Terminal Bungurasi ini, haltenya masih kecil, tidak dipisah antara penumpang yang menuju Gresik dengan penumpang yang menuju ke arah Porong. Akibatnya di sini kondisinya cukup memprihatinkan ya, kita harus berdesak-desakan ketika menunggu bus. Ini di luar ya, di luar halte. Kalau di luar halte ini kita masih belum aman ya, artinya kalau ada bus yang datang bisa saja kita tertinggal bus. Nah makanya semoga saja pihak Transjatim benar-benar membagi halte menjadi dua, yang ke arah Sidoarjo atau ke arah Porong dengan ke arah Gresik. Jika diteruskan seperti ini, maka penumpang juga akan kesulitan ya, karena ada penumpang yang datang dulu itu biasanya tergeser dengan penumpang yang baru datang. Seperti saya tadi ya, itu kan saya berdiri di sini. Itu ada dua mas-mas yang mau menyerobot antrian saya. Untungnya mereka itu ke arah Gresik, bukan ke arah Porong, sehingga saya biarkan saja. Jadi, kalau kalian itu mau di sini, mau menaiki Transjatim, itu usahakan memang sudah siap di dekat halte ya. Kalau ada penumpang yang turun, biarkan mereka turun dulu. Lalu ketika sudah ada penumpang yang masuk ya, kalau masih ada bangku yang kosong di dalam halte, silahkan masuk ke dalam halte. Tapi batasi maksimal 10 orang ya di dalam halte tersebut. Nah, semoga saja ya dengan adanya video ini bisa mengetuk hati lagi para pemangku kepentingan, terutama di Jawa Timur yang menangani Transjatim ini, untuk membangun halte yang lebih luas, lebih representatif ya, dan lebih mudah dijangkau oleh para calon penumpang. Syukur-syukur bisa dibagi ya. Contohnya adalah halte Trans Semarang tuh yang bagus. Bisa kalian lihat pada gambar ini ya. Di situ itu penumpang dipisahkan oleh tujuan tertentu. Ini ada calon penumpang yang mau naik Transjatim ya, ternyata tidak jadi ya. Saya nggak tahu kenapa akhirnya mereka dijemput oleh saudara dan kerabat mereka. Mungkin menunggunya terlalu lama ya, jadi akhirnya mereka itu memutuskan untuk menggunakan kendaraan bermotor. Sayang sekali ya, padahal kalau kita bisa menaiki Transjatim itu bisa menghemat waktu, menghemat biaya, dan tentunya mengurangi kemacetan.
Setelah menunggu sekitar 10 menitan, akhirnya busnya datang. Alhamdulillah ini cukup cepat ya. Jadi aku langsung duduk. Tadi itu mas-mas yang tadi itu bingung ya, karena dikiranya ini adalah bus menuju Gresik, padahal menuju ke Sidoarjo atau Porong. Padahal lagi di depan itu sudah ada tanda atau keterangan bahwa bus ini tuh menuju Porong. Kalian kalau mau naik bus Transjatim, baca dulu keterangan di depan ya, di dekat kaca sopir itu menuju mana, apakah menuju Bundar itu artinya ke Gresik atau ke Porong Sidoarjo. Jadi jangan sampai langsung tiba-tiba naik ya, takutnya nanti kalian salah tujuan, yang maunya ke Gresik malah bisnya itu ke Porong atau sebaliknya. Tanpa perlu waktu lama ini busnya berangkat. Tetapi ketika mau berangkat ini ada seorang bapak tentara ya, yang tiba-tiba mengawe ya, atau memberi tanda mau naik ya. Dia berlari dan ditanya oleh kondekturnya apakah mau naik, ternyata beliau mau naik ya. Syukur ini masih nutut ya, meskipun harus berjuang ya. Ya namanya Pak Tentara kan harus siap dengan segala hal ya. Ini beliau akhirnya harus berlari kemudian melompat agar bisa naik bus Transjatim ini. Kalau saya mungkin akan menunggu saja bus berikutnya ya, daripada berlari-lari lalu melompat ya, takutnya nanti celana saya sobek ya. Kalau Pak Tentara kan enak itu ya, bajunya kan kuat. Kalau saya mungkin bajunya itu celananya itu celana yang tidak terlalu tebal, akhirnya bisa sobek ya. Dulu pernah soalnya ya, hampir sobek. Oke. Ini kita akan berjalan ya menuju ke arah terminal, ke arah Sidoarjo. Setelah ini kita akan berhenti seperti biasa di halte Bungurasi. Ini mbak kondekturnya itu mulai menarik karcis ya kepada para penumpang ya. Karena aku masih ada saldo pada pada e-money aku, maka aku membayar menggunakan BCA Flash ya, seperti ini. Jadi aku membayar menggunakan BCA Flash ya, seharga sama Rp5.000. Nah, sama mbak kondekturnya itu diberitahu ya sisa saldoku. Kemudian ini ditapkan kartunya. Lalu aku mendapatkan tiket ya, sama dengan penumpang lain. Hanya saja bedanya di sini ada keterangan mengenai jumlah sisa saldo yang kita miliki. Nampak di situ tinggal Rp17.000 dari awalnya Rp22.000. Menurutku dengan menggunakan tap cash ini atau menggunakan BCA Flash dan sebagainya itu cukup memudahkan kita ya, karena tidak perlu lagi membayar dengan uang tunai, mencari uang kembalian dan sebagainya. Kalau kalian mau lebih simpel lagi juga bisa menggunakan kris. Dan yang biasanya itu ada promo mengenai promo tiket gratis itu menggunakan Astra Pay. Kalian bisa beli tiket dulu di Astra Pay di aplikasi Transjatim yang terhubung dengan Astra Pay, kemudian nanti kalian akan mendapatkan cashback ya, jadi nggak bayar Rp0. Saya pernah melakukannya. Kita sudah sampai di halte Bungurasi ya, jadi ini tuh adalah halte Bungurasi yang berada di sebelah selatan dari arteri atau Bundaran Waru, Bundaran Waru. Di sini ternyata masih ada penumpang yang turun ya. Jadi mereka itu biasanya yang mau melanjutkan perjalanan ke bus kota atau bus antar kota dalam provinsi. Di sini turunnya ya, biar lebih enak. Ada juga penumpang yang naik ya, biasanya mereka dari bus antar kota, dari lain yang tidak mau masuk terminal itu di situ tadi ya mulai naiknya. Sekarang kita sudah masuk Bundaran Waru. Sebentar lagi kita akan memasuki jalan tol Surabaya Sidoarjo.
Ada beberapa keluhan mengenai bus Transjatim. Selain halte di Terminal Bungurasih yang cukup sempit dan tidak dibagi antara dua rute, kecilnya bus itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan orang-orang itu komplain terhadap Transjatim. Jadi banyak yang menganggap bahwa busnya terlalu kecil. Sementara jumlah penumpangnya membludak terutama yang menuju ke Gresik ya. Ada juga pemikiran atau saran dari beberapa penumpang Transjatim agar bus dari bekas Trans Sidoarjo atau yang warnanya biru itu digunakan untuk Transjatim sebagai perbantuan. Jadi daripada bertumpu pada bus yang kecil ini yang jumlahnya juga terbatas, lebih baik menggunakan bus cadangan ya, yang bus warna biru itu yang seukuran bus Trans Jogja ya kalau nggak salah, itu sebagai armada Transjatim terutama pada jam-jam sibuk. Tapi saya tidak tahu pasti ya, apakah busnya itu sudah dikembalikan kepada pusat atau tidak. Kalau beberapa info itu sudah dikembalikan ke pusat, artinya sudah ditarik ke Kemenhub ya. Mungkin digunakan untuk bus lain, saya nggak tahu. Tapi semoga saja ya pihak Transjatim itu membaca benar-benar keluhan dari para penumpang bahwa busnya itu sebenarnya terlalu kecil. Jadi kapasitasnya terbatas. Kalau kita memaksakan bus ini jalan terus ya, saya takutnya itu nanti ada yang rusak ya. Kemudian akhirnya overload gitu loh. Jadi meskipun dibatasi, tapi kan ada kalanya kalau dipakai terus dengan jumlah yang terlalu banyak ya akan rusak juga meskipun juga ada perawatannya. Jadi semoga saja nanti ada tambahan armada bus, syukur-syukur yang lebih besar ya ukurannya. Karena kalau kita lihat di sini memang cukup cukup kecil ya. Kalau ini kan ke arah Sidoarjo, ke arah Porong itu penumpangnya sedikit ya. Memang yang paling banyak itu ke arah Gresik. Saya nggak tahu kenapa. Jadi hampir rata-rata itu ke arah Gresik semua. Kalau ke arah Sidoarjo itu aman bagi saya kalau mau naik Transjatim karena ya sepi seperti ini. Kalaupun rame masih bisa berdiri, lalu di halte berikutnya bisa duduk ya seperti itu. Oke, sekarang ini kita sudah akan mendekati halte Pondok Jati. Tadi kita sudah keluar dari tol Surabaya Sidoarjo. Untuk layanan dari kondekturnya sendiri saya sudah cukup puas ya, sudah bagus, sudah banyak perbaikan daripada awal mulanya dulu ya. Cukup responsif, kemudian sabar, telaten, memberikan penjelasan yang mudah dipahami oleh para penumpang ya. Dan tentunya bisa membuat para penumpang itu nyaman ketika di dalam bus ya. Dulu awal-awal kan mereka masih kayak bingung ya, ini gimana, terus kalau ada halte itu gimana ya. Sekarang sudah cukup bagus ya, mereka juga cukup tegas jika ada penumpang yang tidak menggunakan masker atau tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Kita sudah sampai di halte Sun City ya. Sebentar lagi ini akhirnya saya hampir tiba di halte Alun-Alun Sidoarjo.
Ini akhirnya aku sudah turun di halte Alun-Alun Sidoarjo ya. Ini haltenya barunya yang dibangun beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.